Bantul. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Ibu, tolong, ada gempa besar di daerah Srigading, Ibu. Iya, banyak warga-warga yang keracunan dan juga banyak warga yang mengalami kesakitan, Ibu. Mohon cepat ke sini. Ya, di Srigading, Bantul. Baik Ibu, mohon tetap tenang, tetap jauhi bangunan yang rusak, dan arahkan warga ke tempat yang terbuka. Kami akan segera tindak lanjuti. Terima kasih. Baik. BMKG diterima. Kepada BPBD Bantul, kami konfirmasi gempa berkekuatan 5,7 skala Richter di kedalaman 15 km di pusat wilayah Srigading Bantul. Potensi kerusakan tinggi dan risiko gempa susulan masih ada. Baik, terima kasih atas laporannya. Kami siapkan tim lapangan sekarang juga. Komandan laporan dari BMKG menyatakan gempa berskala 5,7 skala Richter di wilayah Srigading Bantul memiliki potensi yang lebih tinggi dan kerusakan yang parah. Baik, segera kita aktifkan status tanggap darurat bencana gempa bumi Bantul. Kalian semua kita telah mengetahui bahwa terjadinya gempa bumi di wilayah Bantul. Jadi saya akan kirimkan kalian sebagai tinjau lokasi awal. Siap, Komandan. Rituan, kamu fokus ke pemukiman warga. Rahma, kamu fokus ke jalan utama dan area publik. Marfa, kamu fokus melihat sisi selatan karena ada laporan pohon tumbang. Siap, Komandan. Saya akan menuju pemukiman warga. Siap, Komandan. Saya akan bergerak ke jalan utama dan area publik. Siap, Komandan. Sisi selatan akan saya periksa segera. Baik, gunakan HT untuk laporan real time dan jangan lupa segera laporkan situasi setiap 15 menit setelah kalian turun. Siap, Siap, Komandan. Lapor Basarnas. Basarnas Yogyakarta monitor. BPBD, silakan. Dilaporkan gempa berkekuatan 5,7 skala Richter di Srigading, potensi bangunan roboh dan warga terjebak. Kami minta bantuan SAR untuk ekstrikasi dan evakuasi teknis. Diterima BPBD, tim rescue bersiap. Kami kirim 1 SRU ke Bantul dalam waktu dekat. Mohon titik kumpulnya. Posko awal di kantor BPBD dan posko lapangan di lapangan Srigading. Baik, tim berangkat kami koordinasi di posko. Terima kasih Basarnas. Permisa, situasi di Srigading Bantul saat ini benar-benar genting. Ditambah dengan hujan yang turun secara terus-menerus. Beberapa menit yang lalu, gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter mengguncang wilayah ini. Kami melihat rumah-rumah roboh, warga berhamburan keluar dan kondisi masih sangat tidak stabil. Kami baru saja mendapatkan informasi dari kantor BPBD Bantul. Komandan BPBD langsung mengaktifkan status tanggap darurat dan mengirimkan 3 tim ke lapangan, yang mana saat ini sudah bergerak menuju ke permukiman padat, jalan utama, dan wilayah selatan yang dilaporkan mengalami kerusakan parah. Permisa, kami akan terus memberikan laporan perkembangan dari lokasi saat proses penyelamatan berlangsung. Situasi masih berubah setiap menitnya. Terus bersama kami di Srigading, Bantul. Dan izin lapor, kerusakan berat terjadi di sektor barat. Over. Siap, laporan diterima. Siap. Baik, situasi di lapangan sudah terkonfirmasi darurat. Jadi kita kirimkan tim lengkap dengan pembagian tugas. Tim RHA menangani triase dan evakuasi korban. Tim MT fokus pada tindakan medis termasuk operasi darurat. Tim logistik memastikan air, makanan, dan kebutuhan alat medis terpenuhi. Tim pusat informasi melakukan dokumentasi dan pencatatan korban. Tim keamanan menjaga area posko dan kelancaran proses evakuasi. Setiap tim berangkat dalam 10 menit. Sebelum itu, setiap tim mengambil scarf sebagai tanda pengenal. Siap, Komandan. Oke, tim merah HA, baris depan saya semua. Komando saya ambil alih. Siap, gerak. Semua lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak.
Istirahat di tempat, gerak. Oke, biasa Rama, kita mulai briefing dari sekarang. Sebelum banyak korban yang berjatuhan, situasi di lapangan sangat berantakan. Jadi di sini kita harus bergerak rapi dari awal. Oke Rama, kamu pimpin tim triase. Prioritaskan terlebih dahulu triase korban triase hijau. Catat semua korban, jangan lebih dari 30 detik. Siap, izin bertanya, untuk pembagiannya bagaimana? Untuk pembagiannya, fokuskan di area reruntuhan karena laporan terbanyak dari sana. Oke, untuk biasa kamu pimpin tim evakuasi. Buka jalur evakuasi terlebih dahulu, prioritaskan evakuasi dengan korban triase hijau, kemudian kuning dan merah. Korban dengan triase hitam, evakuasi paling terakhir. Siap, izin bertanya. Apakah saya setelah evakuasi harus lapor ke komandan? Iya, Yasa, kamu update tiap ada penemuan korban. Kita harus jaga alur pencatatan supaya tidak ada yang numpuk. Siap, paham. Oke, dan satu lagi, komunikasi jangan terputus. Rama, kamu update tiap 5 korban selesai triase. Yasa, kamu update tiap 1 korban selesai evakuasi. Siap, paham. Oke, kalau ada hambatan, warga panik, atau akses jalan tertutup, atau nanti ada warga yang drop, segala lapor ke saya. Siap, paham. Oke, kita mulai. Kerja dengan cepat, aman, dan jelas. Kalau ada keputusan mendadak di lapangan, segera panggil saya. Siap, gerak. Untuk pelaksana tugas, balik kanan bubar, jalan. Baik, seluruh tim MK sudah berkumpul semuanya. Kita akan melakukan briefing singkat terlebih dahulu. Kemudian kita akan menghadapi lonjakan korban yang akan terus bertambah. Oleh karena itu, pastikan seluruh posko sudah siap. Siap, UGD clear. Ruang OK clear. ICU clear. Psikiater clear. Baik, kemudian pelapor setiap 30 menit dan apabila terdapat lonjakan di salah satu posko, harap untuk segera melapor melalui HT agar kondisi tetap terkoordinasi. Apakah dapat dipahami? Siap, paham. Tim logistik kumpul. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjaga 2 jalur logistik, yaitu jalur medis dan juga warga agar tetap aman. Pastikan tidak ada keterlambatan saat distribusi. Paham? Siap, paham. Tim, fokus kita sekarang harus memastikan alur data tetap rapi. Tidak boleh ada info yang simpang siur antar pos. Jadi kita harus tetap sinkron, oke? Baik, untuk data korban dan data pengungsi sudah kami perbarui. Lalu untuk peta wilayah terdampak sudah kami tandai. Untuk informasi korban akan diinput setiap 30 menit. Ingat, sebelum informasinya diumumkan ke warga, kita harus verifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang terlewat ataupun salah, oke? Siap. Siap, setiap data yang masuk akan kami cek silang sebelum diumumkan, tidak ada yang bocor. Oke, kita mulai jalankan dan semua harus tetap sigap dan update terus, oke? Siap. Tim keamanan, kumpul. Semuanya, siap, gerak. Tengah lengan, lencang kanan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kita briefing sebentar sebelum kondisi tidak kondusif. Baik, fokus utama kita adalah menjaga seluruh area posko dan saya sendiri akan berjaga di TDRSL. Kalian mengawasi pusat informasi, logistik, dan jalur evakuasi. Dan pastikan tidak ada kericuan atau tidak ada halangan yang mengganggu warga setempat. Siap, saya pindah ke pusat informasi. Siap, saya akan pantau area logistik. Siap pantau jalur evakuasi. Baik, jika ada informasi terbaru bisa dikomunikasikan lewat HP, terutama kebutuhan tenaga. Baik, apakah kalian semua sudah mengerti? Siap, mengerti. Baik, laksanakan tugas kalian masing-masing. Oke tim, kita briefing sebentar untuk melakukan evakuasi pada bencana kali ini. Paham ini? Siap, paham. Nah, nanti kita bersihkan jalur terlebih dahulu. Amankan bagi penolong dan korban. Prioritaskan terlebih dahulu korban hijau. Paham ini? Siap, saya ambil sisi kanan. Jalur harus memungkinkan untuk 1 penolong membawa korban. Oke, untuk kamu Sarul, ikut bagian kiri. Nanti kita bersihkan puing-puing yang ada. Paham ini? Siap, paham. Ya, untuk melaksanakan tugas, balik kanan bubar, jalan. Oke, Sarul, kamu ujung. Oke, bareng ya. 1, 2, 3, angkat. Masuk ke sana. Sana. Oke. Perhatian untuk korban yang masih bisa berjalan, tolong berkumpul ke sumber suara semua. Ikuti saya untuk berkumpul ke titik kumpul yang aman. Jalan pelan-pelan.
mas. Saya bantu mas, sini mas. Nah, nggak apa mas. Oke, bisa kok. Lewat sini mas. Jalan ya mbak. Mbak, kok bisa cepet-cepet mbak? Nggak apa-apa mbak. Nanti kita akan menemukan mbak, oke? Iya, Koor monitor. Koor masuk. Izin melaporkan untuk korban triase hijau sudah diamankan ke titik lokasi yang sudah ditentukan dan dievakuasi dengan prosedur yang ada. Oke, apa diterima, lakukan dengan hati-hati. Oke, terkopi. Pemirsa, posko lapangan kini sudah beroperasi penuh. Terlihat BPBD fokus mengatur koordinasi dari pusat komando. Tim MMT fokus mengenai korban yang terus berdatangan. Sementara petugas RHA memvalidasi data di lapangan. Di sisi lain, tim logistik memastikan kebutuhan darurat mulai dari air, obat-obatan hingga tenda tambahan tetap mengalir tanpa hambatan. Di tengah hiruk-pikuk ini, setiap langkah dituntut tepat. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar pada nyawa warga yang masih menunggu pertolongan. Lapor. Untuk logistik warga, dapur umum udah aktif. Kemudian tim sudah memasak 1.500 nasi bungkus untuk pengungsi di area Blok C dan juga Blok D. Tapi stok beras berkurang tinggal 2 karung. Segera minta bantuan dari posko kecamatan dan pastikan minimal terdapat 10 galon pada dapur umum. Baik, kami sedang mensortir bantuan dari donatur. Ada mie instan, susu, dan biskuit. Namun untuk sayuran segarnya belum sampai. Utamakan bahan rusak terlebih dahulu. Dan jika sayur belum datang, kita menggunakan sayuran kering terlebih dahulu. Syahrul, tambahan info. Tim Oka kekurangan kain kasa dan cairan infus. Namun stok kami terbatas, tapi akan saya cek ke gudang penyimpanan. Siap. Oke Isti, bantu Angel langsung antar ke Oka. Siap, laksanakan. Gua enggak. Komandan, laporan tim logistik. Jalur medis dan konsumsi berjalan lancar. Distribusi ke MNT sudah dilakukan. Dapur umum siap kirim makanan jam 12. Pertahankan ritme distribusi. Lah, tambahan 6 luka ringan dari sektor barat segera dicatat. Berarti ada total sementara 875 luka ringan, 327 sedang, 79 berat, dan 21 meninggal dunia. Ada apa Ibu? Ada yang bisa dibantu? Tolong mas, anak saya Raka 7 tahun. Ya, Bu, itu Dari kita- kemarin udah saya cari mas, tapi belum ketemu Ya Bu, juga. tenang Bu, ya. Tolong mas, Ya. Bu bisa ikut saya sebentar ya Bu, ini kita cari dulu ini tolong sasarannya. mas, Raka Saya minta jadi mas. sasarannya dulu Ibu. Sebentar. Tolong mas, mbak tolong. Tolong saya cari Anak itu saya. sana ini saya. Sorry ya Ibu, kita cari dulu. Tolong bu, anak saya mas. Iya Bu, ya Bu, itu yang tenang ya Bu. Ibu, kami baru saja mendapatkan informasi dari tim penyisiran barat. Mereka baru saja lapor bahwa mereka masih ada penyisiran dari rumah ke rumah. Ini saya sudah kirim informasi data anak ibu ke mereka. Nanti kalau ada tanda-tanda penemuan Raka akan segera kami kabarin ya Ibu. Mas, tolong mas, anak saya mas. Ibu yang tenang ya Ibu. Bu, kita bantu cari anak Ibu. Ibu yang tenang ya Ibu. Oke, tim triase, kalian prioritaskan dulu korban dengan prioritas hidup yang lebih tinggi dulu. Hijau, kuning, merah, dan dilanjutkan yang terakhir hitam. Hitam langsung tinggal aja. Kalian tandain kurang dari 30 detik. Paham? Siap, paham.
Oke, untuk pembagiannya, Mesya, kamu di area sektor barat, Laras, kamu di area sektor timur, dan Marfa, kamu di area sektor selatan. Apakah paham? Siap, paham. Mbak, gimana Mbak keadaannya? Aduh Mbak, semua terkena sepihak. Baik, apakah ada keluhan lainnya selain ini? Aduh Mbak. Baik, kalau begitu saya izin untuk melihat lukanya terlebih dahulu ya Mbak. Ini bisa diluruskan kan kakinya? Aduh Mbak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, Mbak. Tahan sebentar. Aduh Mbak. Aduh Mbak. Baik, baik Mbak. Ini saya kasih gelang hijau terlebih dahulu ya. Baik Mbak, ini saya tutup lukanya terlebih dahulu ya. Baik Mbak, ini sudah selesai. Saya bantu pindah posisi agar tidak terkena reruntuhan susulan. Saya akan buka jalan ke sini ya Bu. Jadinya naik turun dengan teratur dan nafasnya terasa dengan baik sih. Saya cek nadinya Ibu. Nadinya teraba dengan baik dan CRT-nya kurang dari 2 detik ya Ibu. Jadi Ibu, karena ini ada perubahan bentuk pada bawah Ibu, jadi kemungkinan Ibu mengalami dislokasi bawah ya Ibu. Saya beri tanda kurang Ibu. Permisi Ibu. Setelah ini saya akan memberikan metode yang baru yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri pada Ibu dan mencegah adanya cedera tambahan. Bu, ini mitranya sudah terpasang ya Bu. Ibu tetap di sini. Nanti akan segera saya panggilkan tim evakuasi untuk membawa Ibu ke titik aman ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, Jalan dulu ya Bu. Iya Bang. Koor monitor. Izin melaporkan telah ditemukan korban dengan dirasa kuning dengan dislokasi bahu sebelah kanan dengan jenis kelamin perempuan. Laporan selesai. Oke, laporan diterima, segera transfer ke IGD dan segera lakukan evakuasi. Oke, copy. Kita evakuasi pakai tandu ya Pak. Tidak usah, langsung aja dibuka dulu. Tapi ini aman kan Mbak? Aman nih Bu, nggak apa. Yang penting Ibu tetap tenang dan mengikuti prosedur yang ada. Ini sakit banget loh Pak. Ya, tidak apa Ibu, ditahan sebentar ya. Iya, Ibu saya berdiri ya. Iya Pak. Ibu hati-hati Bu. Koor monitor. Koor masuk. Untuk korban tadi dirasa kuning sudah dievakuasi ke tempat yang aman dan sudah menerima penanganan. Copy. Oke, kopi lanjutkan. Oke, copy. Bu, bisa dengar suara saya? Bu, oh ya, saya akan membantu membuka jalan nafas. Oke. Oke, terdapat kembang kempis perut korban dan dada korban. Untuk suaranya terlalu tidak teratur. Ini saya akan mengecek nadi terlebih dahulu. Oke, lebih dari 30 detik. Saya akan mengecek CRT terlebih dahulu. Oke, lebih dari 2.
Bu. Jangan ya Ibu. Saya akan mengikuti siap. Aduh. Oke, saya tandai merah dan saya akan menghubungi tim evakuasi. Koor monitor. Oke, Kor masuk. Oke, telah ditemukan korban dengan triase merah jenis kelamin perempuan dengan fraktur lengan kanan terbuka dan dibutuhkan operasi orif segera. Kopi diterima, segera lapor ke UGD dan segera lakukan evakuasi. Oke, siap, laksanakan. Jaga lengannya. Oke, 1, 2, 3, kita angkat. Harul, mohon depan dengan tidak. Oke, tahan komando. 1, 2, 3, nice. Ibu bisa dengar saya? Ibu, bisa dengar saya? Oke, tidak ada respon dari korban. Saya akan mencoba untuk membuka jalan nafas korban. Oke, tidak ada suara nafas dan juga tidak ada pergerakan dari bagian perut. Oke, saya akan coba untuk mengecek nadi korban. Nadi tidak teraba, lalu CRT dari korban. CRT tidak bisa dinilai, lalu akan saya coba untuk melihat respon tubuh dari korban dengan cara mencubit bagian lengan dalam korban. Oke, tidak ada respon dari korban. Korban saya tandai hitam. Mbak, tolong Mbak. Bantu Pak, silakan duduk dulu Pak. Bapak namanya siapa? Keluarnya bagaimana Pak? Oh, saya Tara Mbak, tadi saya kepleset di area pengungsian, terus ini penasaran lukanya cukup dalam Mbak. Saya lihat terlebih dahulu ya, luka robeknya cukup dalam, perdarahan terkendali, rawat dressing hijau dan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Baik dok. Silakan Pak, saya bantu untuk kerja tindakan. Tapi tidak terasa kemungkinan butuh jahitan. Baik, karena luka cukup dalam, perlu anestesi lokal, kita panggil pernafasan terlebih dahulu ya.
Baiklah, boleh minta tolong bagian nasi silakan terlebih dahulu ya. Baik dok. Bapak, ini saya suntikin obat ya Pak, nanti akan mati rasa sebentar supaya nanti waktu tindakan tidak sakit. Dok, ini sudah saya suntikan Lidocaine 0,7. Baik, setelah obat bekerja, nanti lanjutkan pembersihan, kemudian saya akan jahit ya. Baik dok. Dok, luka sudah dibersihkan, Mas. Pasien juga sudah mulai mati rasa. Baik, saya lanjutkan untuk menjahitnya ya. Pak, luka sudah dijahit dan juga sudah ditutup. Jangan sampai basah dahulu ya Pak. Mungkin nanti besok atau besok lusa Bapak bisa datang kembali untuk saya lihat kembali lukanya. Silakan Mbak, saya bantu untuk kembali ke meja. Silakan duduk dulu Bu. Silakan duduk dulu. Saya bantu ya. Bu, namanya siapa dan keluhannya bagaimana? Wiwit mbak, tadi itu jatuh terus kesleo. Baik, saya periksa dulu ya Bu. Mbak sakit mbak, aduh. Nyeri tekan ada dok, tapi tidak ada bengkak. Mohon petunjuk dok. Baik, tidak ada deformitas ya, tidak ada gravitasi, grade 1, perawat lakukan penanganan ya. Siap dok. Terima kasih ya dok, tadi kirain saya patah tulang. Gak apa-apa, ini hanya kesleo ringan. Nanti apabila semakin bengkak dan nyeri, bisa kembali lagi ke sini ya. Power monitor. Power masuk. Oke, izin lapor telah ditemukan korban dengan triase hitam dengan jenis kelamin perempuan. Izin evakuasi. Oke, laporan diterima. Segera lakukan evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan. Oke, terpaksa. Komandan RHA izin melaporkan hasil penanganan tim triase. Total terdapat 1.302 korban dengan hasil penilaian 875
korban hijau, 327 korban kuning, 79 korban merah, dan 21 korban hitam sudah kami tangani dan tandahi. Demikian laporan dari Triase, terima kasih. Oke, Komandan RH izin melapor dari tim evakuasi. Ya, untuk jalur evakuasi sudah dibuka dan dipastikan aman. Dan untuk korban pada kecamatan sudah ditangani dan dibawa ke posko yang sudah disediakan. Dan kami sudah tinjau ulang kembali untuk tempat-tempat yang sudah ditentukan dan ditangani dengan prosedur yang sudah sesuai arahan komandan. Terima kasih. Baik, laporan dari koordinator triase dan koordinator evakuasi saya terima. Seluruh proses sudah sesuai dengan standar penanganan bencana. Triase berjalan dengan cepat dan evakuasi berjalan dengan aman. Jadi di sini saya nyatakan sektor ini clear. Setelah ini, seluruh tim akan melakukan evaluasi singkat. Kemudian kita akan melakukan penyisiran ke sektor berikutnya. Jadi, terima kasih untuk kerja cepat dan koordinasinya. Silakan kembali bertugas. Siap, laksanakan. HTUGD KOK, kopi. Di sini perawat UGD, kami akan membawa pasien perempuan usia 35 tahun dengan fraktur terbuka di lengan kanan akibat terkena runtuhan. Pasien nyeri hebat dan pendarahan aktif. Indikasi operasi emergency. Over. Oke, kopi UGD, lanjutkan informasi situasi. Over. Background pasien cedera saat bencana. Kami sudah kontrol pendarahan, imobilisasi, serta pembersihan analgesik. Riwayat medis belum diketahui. Over. Kopi, pasien status tidak kuasa. Note. Lanjutkan. Over. Asesmen akhir, GCS 15, pasien sadar kesakitan, tekanan darah 100/70, nadi 110, respirasi 24, SPO2 98%, dan terpasang nasal. Pasien belum puasa. Over. Oke, kopi, kita stabil untuk transfer ke OPA darurat. Lanjutkan rekomendasi. Over. Kami rekomendasi operasi darurat. Disarankan RSI untuk anestesi. Mohon monitoring hemodinamik. Over. Oke, OKA menerima pasien, kami siapkan OKA. Kami standby. Over and out. Ibu, kami dari tim anestesi. Nanti kami akan menghilangkan nyeri ibu nggih dan juga monitoring selama operasi. Mbak, ini saat saya berdoa, Mbak. Saya berdoa, Mbak. Mari berdoa, saya berdoa, Mbak. Nggih, Ibu, ini kami sedang mempersiapkan semuanya nggih, ditunggu dulu ya. Fraktur terbuka derajat 2 baik diabris, kita harus melakukan debridement dan proses internal. Instrumen ortopedi siap. Strain ortopedi hanya tersedia sebagian, Dok. Ada beberapa plat ukuran kecil yang tidak tersedia. Kita butuh plat ukuran 2,7 dan skru 14 mm. Tanpa itu operasi jadi tidak optimal. Baik, Dokter, saya akan menghubungi tim logistik medis sekarang. Tim logistik medis dari ruang OK. Kami membutuhkan plat 2.7 dan skru 14 mm untuk tindakan ORIF emergency. Permintaan prioritas tinggi. Diterima, kok kami terbatas, tapi akan saya cek ke gudang penyimpanan standby. Kami temukan satu plat ukuran 2,7 dan itu yang sesuai. Perkiraan tiba ke OK dalam 3 menit. Baik, terima kasih. Kirim secepatnya. Oke, baik. Baik, TTV stabil, TD di angka 116/74, nadi di angka 80, dan RR normal. Dokter, saya mulai induksi nggih. Begitu siap, bisa kita mulai. Oke. Permisi, Ibu. Ini saya akan mulai memberikan anestesi ya, Ibu. Nanti Ibu merasakan terlelap. Oke, Ibu? Oke. Dalam hitungan ketiga nggak, Ibu? Bisa dihitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Baik, pasien sudah terlelap. Untuk tanda vitalnya masih tetap stabil. Oke, baik, dokter sudah siap dimulai. Oke, silakan. Ini pasang skru yang dibutuhkan. Apa perlu tambahan lagi? Sementara cukup, terima kasih. Baik, kami standby di luar jika keperluan mendesak. Mulai dengan irigasi ACL. Bersihkan debris. Instrumen klaim. Klaim, dokter.
Lapor Syahrul, stok infus, kasa, dan handphone hanya cukup untuk 5 jam ke depan, dan oksigen portable kita tinggal 2 tabung. Segera koordinasi dengan tim transportasi untuk mengambil barang di gudang kabupaten dan pastikan barangnya steril ya. Soalnya kemarin itu hujan. Oke, baik, siap. Kami sudah distribusikan antiseptik dan juga masker ke tenda triase. Namun areanya agak sedikit lembab sehingga kami pindahkan ke tenda barat yang lebih kering. Bagus, lanjutkan. Siap. Siapkan plat 2,7 dan skru 14 mm. Siap, skru siap. Oke. Sudah selesai, cek alignment. Bagus, lanjut penutupan. Saksian siap, baretan juga siap. Indikasi pasca operasi. Observasi ketat, resiko pendarahan sedang. Baik, saya mulai ekstubasi ya dokter. Selesai. Nggih Ibu, ini sudah selesai operasinya. Nanti saya akan kirimkan ke ICU nggih Ibu, nanti untuk monitoring lebih lanjut. HTOK ke ICU, kopi. Kami akan mengirim pasien pasca operasi fiksasi fraktur lengan kanan. Operasi selesai, kondisi stabil tapi butuh monitoring ketat di ICU, over. ICU, kopi, Oka. Silakan lanjutkan situasi, over. Pasien menjalani operasi emergensi fraktur terbuka akibat insiden bencana. Pasien datang tidak puasa sehingga selama anestesi dilakukan airway protection. Perdarahan intraoperatif terkendali dan tidak ada komplikasi mayor. Over. Kopi. Pasien tidak berpuasa sebelum operasi, noted. Lanjutkan, over. Pasca operasi, pasien sadar, respon baik, airway adekuat pasca ekstubasi. TTV stabil, TD 110/75, nadi 95, RR 20, SPO 298%. Luka operasi bersih, balut kompresif terpasang. Resiko pasca operasi, perdarahan, infeksi, nyeri berat, dan kemungkinan efek residu anestesi karena status tidak kuasa. Over. Kopi, pasien stabil, resiko tinggi dicatat. Lanjutkan rekomendasi, over. Pasien dirawat di ICU untuk monitoring TTV tiap 1 jam, observasi perdarahan dan infeksi, manajemen nyeri, lanjutkan cairan IV dan antibiotik, serta evaluasi efek anestesi lebih lanjut. Pasien siap untuk ditransfer. Over. Kopi, ICU siap menerima pasien. Kami siapkan monitor dan peralatan lengkap. Silakan antar pasien ke ICU. Over and out. Lapor untuk pasien post-orif lengan kanan sudah dipindahkan. Pasien dengan vital stabil dan juga sudah diekstubasi. Baik, ICU sudah menerima pasien dan pasien juga sudah dipindahkan. Ini sih Bu, saya periksa terlebih dahulu ya Ibu. Bu bisa rileks ya Bu. Ibu bisa membantu didongakkan Ibu kepalanya. Bisa dibantu untuk bernafas Ibu. Baik, apakah ada sumbatan Ibu? Tidak ada ya Ibu ya. Saya izin periksa bagian dadanya ya Ibu. Permisi ya Ibu. Baik. Saya izin periksa untuk nadinya ya Ibu ya. Baik. Baik, Ibu pinjam tangannya ya Ibu ya. Baik, Ibu bisa lihat saya Ibu, bisa dibuka matanya Ibu. Baik, untuk pemeriksaan awalnya semuanya sudah stabil ya Ibu ya. Bisa terasa pusing ya. Masih terasa pusing ya Ibu ya. Itu wajar ya Bu ya, karena Ibu kan habis melakukan operasi, jadi efek obatnya masih ada Ibu. Setelah ini saya akan pasangkan monitor supaya Ibu bisa dipantau ya Ibu ya. Baik Ibu, ini pemasangan monitornya sudah selesai. Untuk SPO2-nya 98% dan juga tekanan darahnya 122/81 ya Ibu.
Mbak. Ya? Tangan saya udah sakit sekali, kayak nyeritan kayak gitu, nggak bisa gerak. Healingnya udah mulai terasa ya Ibu ya? Iya. Tadi dokter juga sudah meresepkan obat, saya ambil dulu ya Ibu ya. Saya izin masukkan obatnya lewat infus ya Ibu. Infus ya Ibu. Baik, obatnya sudah dimasukkan. Saya izin mengembalikan terlebih dahulu, nanti saya pantau lagi ya Bu. Ibu bagaimana nyerinya? Apakah sudah lebih berkurang? Iya, sudah lumayan berkurang kok. Sudah berkurang ya Ibu? Ya, kalau begitu saya catat terlebih dahulu ya Ibu. Mbak, itu apa ya? Kok ada suara kayak gitu Mbak? Saya takut Mana, Mbak. Ibu? Kok suaranya kayak gitu Mbak? Itu ada apa ya? Saya takut Mbak, nanti kalau ada gempa susulan gimana ya? Tenang Ibu. Saya bantu posisikan terlebih dahulu. Ibu bisa ikuti arahan saya biar lebih tenang. Nafas dalam ya Ibu ya. Tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Di sini semuanya sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib ya Ibu ya. Pihak-pihak yang sudah tepat menanganinya ya Ibu ya. Ibu tenang saja. Apakah lebih baik Ibu? Kalau begitu saya izin untuk memantau yang lain ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Jika nanti ada kebutuhan lain, Ibu bisa panggil saya ya Ibu ya. Terima kasih. Semua koor kumpul. Baik rekan-rekan semua, di sini kita berkumpul sebentar. Operasi hari ini sudah berjalan dengan panjang. Banyak sektor yang sudah kita tinjau dan untuk besok kita akan turun lagi untuk melakukan pencarian korban dan juga mengevakuasi warga yang masih tertahan. Sebelum itu, saya minta untuk laporan masing-masing koordinator. RHA lapor komandan, hari ini kami telah melakukan pertolongan pertama dan evakuasi korban hijau sebanyak 875, korban kuning 327, korban merah 79, dan korban hitam 21. Laporan selesai. EMT lapor komandan, rumah sakit lapangan penuh sepanjang hari sehingga menunjukkan total 1.281 korban, sehingga kami memerlukan relawan tambahan. Laporan selesai. Logistik lapor komandan, stok aman. Tenda sudah diberikan, tetapi sektor barat daya kekurangan selimut dan air bersih. Distribusi akan ditambahkan besok. Laporan selesai. Keamanan lapor komandan, jalur evakuasi sebelah timur sempat padat, tapi crowd control berhasil. Besok perlu tambah personel untuk di titik rawan dan SLL tetap aman. Laporan selesai. 12 titik kerusakan berat sudah terdokumentasi, kemudian data korban sudah tersusun, dan terdapat 3 korban anak hilang sudah diverifikasi tim lapangan. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Hari ini kita sudah sangat bekerja keras dengan maksimal di lapangan. Banyak warga yang selamat atas respon cepat kalian. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan koordinasi antar masing-masing tim. Besok kita akan turun lagi, pastikan semua tim istirahat dengan cukup. Paham? Siap, paham. Kita tidak boleh kehilangan fokus kita karena masih ada warga yang membutuhkan bantuan kita dan juga masih ada warga yang mencari keluarganya. Semoga operasi penanganan gempa besok berjalan lebih efektif dan semakin banyak warga yang bisa kita selamatkan. Baik, briefing malam ini saya tutup. Terima kasih atas dedikasi kalian semua. Halo adik-adik, lagi pada ngapain? Lagi gambar ya? Yuk, boleh kenalan dulu nggak? Yuk kita kenalan dulu yuk. Kenalkan, nama Ibu Ulung. Di sini suka gambar nggak ya? Suka? Coba Ibu mau tahu, kalau adik-adik suka gambar, coba yuk angkat tangan dulu. Siapa yang suka menggambar? Ada nggak? Semuanya suka ya? Keren banget, bagus-bagus banget pantesan gambarnya. Oh iya adik-adik, kemarin bumi kita itu bergoyang sangat kencang ya? Adik-adik takut enggak kemarin? Takut ya pastinya. Itu namanya gempa bumi ya adik-adik. Jadi saat bumi kita ini bergoyang atau gempa bumi ini datang, kalau adik-adik merasa takut, deg-degan, atau bahkan ingin menangis, itu nggak apa-apa kok dek. Atau mungkin nanti ada adik-adik mungkin ada yang terasa sakit, mungkin ada nggak?
Ada, itu nggak apa-apa kok, wajar itu namanya. Bahkan mungkin sakit perut itu juga nggak apa-apa, karena itu emang respon alami kita dari suatu bencana. Nah, sekarang coba adik-adik lihat ke sini dulu. Ini rumahnya kenapa? Rumahnya lagi sedih ya, Adek? Wah, coba sekarang adik-adik lihat ke sini aja yuk, lihat ke ibu yuk, diajari ibu. Nah, sekarang ini namanya jari tenang. Nah, nanti kalau adik-adik merasa takut atau deg-degan lagi saat gempa itu datang, adik-adik bisa gunakan untuk tarik nafas dalam pelan-pelan ya. Jadi ditaruh ke sini. Oke, jadi kita hirup udara yang sebanyak-banyaknya lewat hidung, kemudian kita hembuskan seperti meniup kue ulang tahun. Nanti adik-adik bisa lakuin 3 kali ya, sampai adik-adik merasa lebih tenang, lebih deg-degannya hilang, atau mungkin takutnya berkurang, oke? Oke. Nah, jadi ini namanya jari tenang ya adik-adik. Kalau nanti sewaktu-waktu adik-adik merasa takut atau deg-degan lagi, misal gempa itu datang, adik-adik bisa gunakan untuk menarik nafas dalam dengan pelan-pelan. Jadi ini ditaruh di dada adik-adik dan juga di perut adik-adik. Gitu ya, hirup udara yang sebanyak-banyaknya melalui hidung, lalu dihembuskan seperti meniup lilin kue ulang tahun. Nah, adik-adik bisa lakuin sebanyak 3 kali ya, atau mungkin nanti sampai adik-adik merasa deg-degannya sudah hilang atau takutnya sudah berkurang. Bisa ya? Yuk kita coba yuk. Yuk kita hirup bareng-bareng melalui hidung. 1, 2, 3. Kita hembuskan seperti meniup lilin kue ulang tahun. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa diulangin 3 kali. Nah, oke. Gimana, Adek? Ibu-ibu, tapi tendanya aman kan? Oh, alhamdulillah, ini tenang aja adik-adik. Semuanya tendanya ini aman. Bapak-bapak dan ibu-ibu petugas di sini, BPBD, Basarnas, dan juga dokter bekerja keras bersama memastikan dan menjaga kita semua tetap aman. Mereka juga memastikan kita untuk makanan, air minum yang ada konsumsi di sini semuanya tercukupi. Nah, pokoknya adik-adik ingat, adik-adik ini sudah hebat sekali, adik-adik kuat. Gempanya sudah berlalu kok, Dek. Jadi tugas kita di sini, tugas adik-adik di sini yaitu saling menjaga temannya, keluarganya, dan mengajak keluarganya, temannya ini untuk tetap tersenyum. Oke? Setuju ya adik-adik ya? Kalau udah, ayo kita lanjut mainan aja yuk. Kita lanjut gambar lagi yuk. Ayo dilanjutin gambarnya yuk. Yuk. Permisa memasuki 24 jam pertama pasca gempa di Bantul, seluruh unsur penanganan masih bekerja tanpa henti. Insiden command system telah aktif sejak awal untuk memastikan struktur komando terus berjalan dengan jelas. Proses evakuasi dan triase masih terus dilakukan. Dalam 30 menit terakhir, total korban yang tercatat yaitu 1.302 dengan 875 luka ringan, 327 sedang, 79 berat, dan 21 meninggal dunia. Distribusi logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan dukungan psikososial berjalan serentak menopang kebutuhan warga yang diliputi letih, cemas, dan kehilangan. Dari Bantul malam ini, kita melihat satu hal. Dalam situasi paling genting, ketertiban komando, kerja lintas sektor, dan solidaritas masyarakat mampu menjaga harapan tetap menyala. Dari lapangan evakuasi Bantul, saya pamit. Semoga malam ini membawa ketenangan dan kekuatan bagi kita semua.